Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kece Bu Anggun, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ibu selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi nih dalam materi pembelajaran kelas 4 SD. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Untuk pembelajaran keempat ini, kita akan membahas beberapa mata pembelajaran. Sebelum itu, marilah kita mulai dengan kegiatan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, pada pembelajaran kali ini, di tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat, kita akan membahas beberapa KD dan materi pembelajaran. Untuk kompetensi dasar pada bahasa Indonesia adalah 3.1 dan untuk PPKN 3.4. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman sosial di Indonesia yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Materi pelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama, gagasan pokok, yang kedua, gagasan pendukung, dan yang ketiga, sikap persatuan dan kesatuan. Nah, anak Ibu masih ingat bukan bahwa Indonesia mempunyai beragam suku bangsa, beragam budaya, beragam tarian, beragam alat musik, dan beragam rumah adat dan banyak lainnya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman yang berada di daerah Sulawesi Selatan, yaitu tentang tari kipas Pakarena. Pada buku pembelajaranmu, itu sudah ada bacaan tentang tari kipas Pakarena. Mari kita kupas. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, ini baru paragraf pertama pada teks tari kipas Pakarena. Mari kita tentukan mana ya gagasan pokok dan gagasan utamanya. Nah, di dalam setiap paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, karena pada paragraf 1 ini hanya terdiri dari 2 kalimat, maka kita harus menentukan satu kalimat utama dan yang satu lagi adalah kalimat penjelas. Kira-kira mana ya kalimat utamanya? Iya, benar. Kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ternyata setelah kita pelajari kemarin, kita menemukan gagasan pokok setelah menemukan kalimat utama. Bisa Ibu temukan gagasan pokoknya. Nah, sedangkan di kalimat penjelasnya pada kalimat berikutnya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Di situ terdapat gagasan pendukung. Yang mana ya gagasan pendukungnya? Coba Ibu perhatikan slide berikutnya. Nah, pada paragraf pertama, gagasan pokok yang terdapat pada kalimat utamanya yaitu tari kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu tari kipas Pakarena menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa. Nah, untuk paragraf berikutnya, anak Ibu bisa menemukan sendiri kan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selamat mencoba! Nah, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya juga berbeda. Di sekolahmu bagaimana ya? Kamu mempunyai teman-teman yang berbeda juga bukan? Bahkan di lingkungan masyarakatmu, kamu juga mempunyai tetangga-tetangga yang berbeda. Tahukah kamu? Perbedaan yang ada di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat itu akan menjadi indah apabila dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Kira-kira apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan kecil yang ternyata mempunyai makna besar. Yang pertama, kamu silahkan ambil sebuah sapu lidi. Kamu tahu sapu lidi bukan?
Nah, dari sapu lidi itu silahkan cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Langkah kedua, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Jadi kamu cobakan menyapu dengan satu batang lidi saja, dan yang kedua kamu lakukan menyapu dengan satu ikat batang lidi. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah kira-kira sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Setelah anak ibu cobakan bagaimana? Bisakah anak ibu menyapu dengan satu batang lidi saja? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau beberapa ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan terciptalah kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti bahwa pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri ataupun kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Jadi, anak ibu harus mendahulukan kepentingan bersama ya, daripada kepentingan individu atau pribadinya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sangat mudah dipahami bukan? Untuk mengukur kepahaman anak ibu tentang materi, ibu akan memberikan beberapa konten tugas. Yang pertama, buatlah peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan Kipas Pakarena pada buku tema halaman 51. Tugas yang kedua, isilah tabel contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman pada buku tema halaman 56 dan jawablah pertanyaan pada halaman 57. Dan tugas ketiga, tugas yang paling ditunggu-tunggu, kerjakanlah kuis Kahoot dengan link yang ada di deskripsi box di bawah ini. Nah, selamat belajar anak-anak ibu, tetap jaga kesehatan dan semangat terus. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak ibu pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.